Missing someone. Missing someone. Missing someone. Love is all you want. Anthony Giddens merupakan seorang sosiolog tersohor berkebangsaan Inggris. Giddens lahir di Edmonton, London Utara pada 18 Januari 1938. Karya-karyanya mencapai lebih dari 40 buku dan telah diterjemahkan dalam 40 bahasa. Dengan prestasinya, Giddens dinobatkan sebagai tokoh sosiologi paling berpengaruh di era modern. Perjalanan intelektual Giddens dimulai dari University of Hull, London School of Economics, dan University of Cambridge. Saat muda, cita-cita Giddens sederhana saja, yaitu menjadi pegawai negeri. Perjalanan karir Giddens dimulai melalui upayanya mengkritisi teori-teori sosiologi yang sudah mapan. Giddens tertarik dalam sosiologi karena menurutnya sosiologi merupakan disiplin ilmu yang khas. Giddens sempat menjadi profesor di University of Cambridge hingga tahun 1997. Ia juga menjadi direktur di London School of Economics hingga tahun 2004. Saat ini, Giddens mempelajari fenomena digitalisasi dan revolusi artificial intelligence yang diyakininya sebagai transformasi terbesar pada era modern. Giddens merupakan teoretikus sosial yang mampu mengombinasikan pemikiran sosial klasik dengan kepekaannya menghadapi isu-isu sosial kontemporer. Giddens mengkritik teori sosial tradisional dengan mengemukakan teori baru yang kritis. Beberapa teori yang cemerlang dari Giddens yaitu teori strukturasi dan teori modernitas. Teori strukturasi dipelopori oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Giddens menyebutkan bahwa struktur sosial dilatar belakangi oleh human agency atau hubungan antara peraturan dan perilaku, di mana aturan memiliki pengaruh dalam menentukan tindakan seorang manusia. Aturan ini ketika dilembagakan secara sosial membentuk struktur yang terus direproduksi menjadi sebuah sistem. Proses reproduksi struktur hingga berinteraksi menjadi sistem inilah yang dinamakan proses strukturasi oleh Giddens. Teori strukturasi merupakan jalan tengah untuk mengakomodasi dominasi struktur atau kekuatan sosial dengan pelaku tindakan atau agen. Tujuan dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling mempengaruhi antara agen dan struktur, di mana seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Penjelasan terkait modernisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari kata modo yang berarti akhir-akhir ini, kemudian ernus yaitu periode masa kini, dan tambahan isasi yang memiliki arti suatu proses. Giddens yang terkenal dengan teori strukturasinya menjelaskan dunia modern dengan konsep Juggernaut. Juggernaut merupakan suatu tahap modernitas yang paling tertinggi, tetapi bisa berdampak pada taraf kehancuran karena terjadi perubahan yang sangat cepat, bahkan bisa lepas kendali. Giddens menggambarkan proses dasar modernitas yang dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, sistem kapitalis. Sistem kapitalis ditandai oleh adanya produksi komoditas, penguasaan kapital secara privat, penggunaan tenaga kerja, dan munculnya sistem kelas industrialisme. Industrialisme sendiri ditandai oleh adanya penggunaan sumber daya alam dan mesin untuk memproduksi barang. Modernitas menjadi sangat dinamis karena tiga proses. Waktu dan tempat yang merefer pada kecenderungan meningkatnya relasi-relasi modern yang semakin meningkat jaraknya. Berkaitan dengan ini, relasi sosial juga diangkat dari konteks lokal interaksi dan restrukturisasi antar waktu,
tempat yang semakin sulit dibatasi. Dalam kondisi demikian, kepercayaan menjadi semakin penting karena informasi lengkap tentang fenomena sosial tidak lagi dapat diperoleh. Giddens berpikir bahwa modernitas telah menciptakan secara nyata suatu kondisi risiko. Risiko menjadi mengglobal secara intensif dan ekspansif yang mempengaruhi begitu banyak orang di seluruh dunia. Kesadaran kita tentang risiko memberi kita perasaan tidak aman yang lalu mempengaruhi pada juggernaut. Giddens meyakini bahwa modernitas menimbulkan kecenderungan pada diri dan formasi identitas. Relasi yang intim merupakan hal yang terpisah dari kehidupan rutin dan dari konteks isu moral yang lebih lebar. Masyarakat berisiko atau the risk society, sebagaimana pendapat Ulrich Beck, adalah bentuk pergeseran baru dari masyarakat industrial. Ini merupakan bentuk masyarakat akibat refleksif modernitas, yakni bagaimana resiko dihalangi, diminimalkan, atau disalurkan. Resiko diproduksi dari sumber kesejahteraan di masyarakat modern dari berbagai aktivitas kehidupan. Masyarakat beresiko sebagaimana yang dipelopori oleh Giddens tercermin dalam kondisi masyarakat global saat ini. Hadirnya digitalisasi, mekanisasi, serta industrialisasi memberikan manfaat positif, tetapi di sisi lain menimbulkan patologi sosial. Menurut Giddens, sistem sosial ekonomi pada era saat ini menawarkan nilai efisiensi, seperti misalnya fenomena menjamurnya online shop. Online shop memberikan kepraktisan transaksi ekonomi antara konsumen dan produsen. Namun, di sisi lain, hadirnya online shop mengonstruksi pemikiran masyarakat menjadi konsumtif. Seperti halnya di Indonesia, pengaruh dari teknologi telah membentuk persepsi masyarakat. Teknologi juga semakin berpengaruh semenjak hadirnya pandemi COVID-19. Riset tahun 2020 dari Managing Director Analytic Data Advertising atau ADA Indonesia menyebutkan bahwa konsumsi belanja online masyarakat meningkat hingga 300% pada masa pandemi COVID-19. Giddens memaparkan kehidupan masyarakat dikendalikan oleh teknologi yang mengakibatkan masyarakat terjerumus dalam risiko sosial di runway world atau dunia tak terkendali. Teknologi seperti internet dan media massa telah memberikan pengaruh sosial, di mana masyarakat tidak dapat terhindar dari situasi tersebut. Realitas seperti ini, menurut Giddens, disebut sebagai juggernauts. Era modern saat ini juga menjadi ajang para kapitalisme bersaing. Seperti fenomena di Indonesia, berbagai marketplace menggencarkan strategi masing-masing untuk meraup profit. Persaingan bisnis di era digital dapat berpengaruh pada tindakan-tindakan menyimpang. Contohnya pada fenomena pengguna media sosial di Indonesia yang mengonsumsi barang non-primer demi menjaga citra diri. Riset oleh Marketing We Are Sosial dan Manajemen Media Sosial Hoodside memaparkan bahwa 170 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Masyarakat Indonesia kian gemar menciptakan rekayasa untuk membentuk identitas diri mereka dalam media sosial. Sekian pemaparan mengenai Anthony Giddens dari kami. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman ya. Terima kasih. Missing someone